Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali Sobat Arsip semua di akun YouTube Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Di beberapa kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa video terkait aplikasi Serikandi. Kesempatan ini juga kita masih tetap di seri yang sama, yaitu seri aplikasi Serikandi, di mana masih terdapat beberapa pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman OPD terkait penerapan aplikasi ini di unit kerjanya masing-masing ya, teman-teman semua. Oke, Sobat Arsip, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like dan share video gini, serta subscribe akun ini agar dapat berkembang lagi. Kita mulai saja teman-teman. Pertama kita masuk akun kita masing-masing. Kita masukkan dia username dan passwordnya, kemudian masukkan captcha yang muncul. Oke, dia sudah masuk teman-teman. Kali ini saya login dengan menggunakan akun saya sendiri ya, dengan hak akses user. Kali ini kita fokus untuk membahas jenis naskah apa saja yang ada di aplikasi Serikandi. Seperti kita ketahui, aplikasi Serikandi sudah berjalan beberapa bulan ini di kabupaten kita. Dan mungkin masih ada beberapa teman-teman Sobat Arsip di OPD yang mengalami kendala, khususnya dalam pemilihan jenis naskah. Nah, pada kali ini kita akan fokus untuk membahas materi ini. Sobat Arsip semua, sebenarnya sudah terdapat beberapa jenis naskah yang kita masukkan di aplikasi Serikandi. Jenis naskah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah kita, yaitu Perbup nomor 76 tahun 2023 tentang tata naskah dinas. Untuk melihatnya, Sobat Arsip dapat melihat di menu tata naskah dinas, kemudian klik template naskah. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, ini ada jenis naskah sesuai Perbup. Ini kalau kita hitung kurang lebih ada 39 jenis naskah. Nah, ini semua sudah ready ya teman-teman, sudah siap untuk digunakan sesuai kebutuhan kita di OPD teman-teman sekalian. Nah, untuk mengetahuinya seperti ini, kita tinggal ketik apa yang kita inginkan. Misal undangan. Dia ini ada dua, udah muncul, yaitu undangan dari dinas dan undangan bupati. Ini kapan kita pakai? Apabila menggunakan kop OPD. Bisa dia dinas, badan, ataupun sekretariat daerah. Sementara yang ada kata bupati itu yang kop bupati, atau penandatangannya adalah Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati ya teman-teman. Caranya kita tinggal mengklik ini logo Microsoft Word, kemudian akan terdownload dan bisa kita pakai. Kemudian naskah yang biasa kita pakai ada korespondensi. Ini juga seringnya muncul pertanyaan ke kami di bidang arsip, apa dipilih? Ada surat dari BKD ini Pak, kami ingin membalasnya, apa jenis naskahnya? Nah, untuk jenis naskah yang sifatnya demikian seperti penyampaian data, permintaan data, apalagi permintaan narasumber, pemberitahuan jadwal, dan sebagainya, itu kita menggunakan korespondensi. Tinggal kita pilih ini. Kemudian jenis naskah yang biasa kita pakai ada surat tugas ya teman-teman. Ini kalau kita ke lapangan, ini kita perlu SPT. Nah, di sini ada juga surat tugas dari dinas dan dari bupati. Perbedaannya sama ya, ini yang menandatangani pimpinan OPD, sementara ini adalah penandatangannya Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati. Kemudian apalagi yang biasa kita pakai jenis naskahnya, pasangannya ya teman-teman, perjalanan dinas SPPD. Ini dia, ini kita pakai, kita tinggal download dan kita edit sesuai kebutuhan. Terus apalagi yang bisa kita pakai? Nota dinas teman-teman, nota dinas. Nah, ini juga ada nota dinas. Kemudian apalagi? Ada pengumuman teman-teman, misal ini BKPSDM membuat pengumuman ya, tinggal pilih ini teman-teman ya,
pengumuman dari dinas atau dari bupati. Kemudian sertifikat, nggak perlu lagi kita teman-teman untuk menandatangani satu-satu ya. Misal nanti dinas pendidikan mengadakan pelatihan untuk guru-guru, kan pesertanya banyak itu. Jadi kita tinggal gunakan aja template yang ada di Serikandi. Ini ada sertifikat dinas, ada piagam penghargaan bupati, sertifikat bupati, surat tanda tamat pelatihan. Kemudian apa lagi teman-teman? Ada ini yang paling penting, nanti kan kita mau awal tahun itu surat keputusan SK ya teman-teman. SK. Ada SK surat keputusan. Ini sudah muncul sebenarnya teman-teman, tapi dia masih loading ya. Ada surat keputusan dari dinas, surat keputusan bupati, kemudian ada juga surat keterangan. Ini misal di dinas sosial, keterangan miskin, keterangan penerima BPJS dan sebagainya, ataupun surat rekomendasi gitu. Atau dari perizinan, surat keterangan usaha gitu, bisa ini ya teman-teman. Kemudian apalagi tadi ada pengumuman, intinya ini banyak teman-temannya, surat edaran dinas atau ini instruksi bupati, juga ada instruksi bupati, bisa kita pilih ini produk hukum ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan semua jenis naskah yang kita inginkan. Kemudian untuk yang khusus penandatangan Pak Sekda dan Pak Bupati itu ada aturannya ya teman-teman, perhatikan ini. Ini ada kalau dia Kopsekda, verifikatornya yang pertama itu kabak umum. Kemudian kabak hukum, kalau jenis naskahnya itu SK Bupati atau instruksi Bupati. Yang ketiga itu kabak protokol, dia khusus undangan. Dan yang terakhir asisten. Asisten juga dipastikan ya teman-teman sesuai jalur koordinasi, asisten 1, 2, atau 3, karena sudah ada aturannya tuh masing-masing OPD dia ke asisten berapa. Misal kami di Dispusipda itu ke koordinasinya ke asisten 3. Kalau di luar jenis naskah yang 3 ini, yang nomor 2 dan nomor 3 tidak perlu kita masukkan, cukup 2, yaitu kabak umum dan asisten. Begitu juga dengan kopnya itu kop bupati atau wakil bupati ya teman-teman. Dia sama sebenarnya seperti yang di atas, cuma dia ada bertambah verifikator terakhirnya setelah asisten itu sekda. Dan yang untuk nomor 2, nomor 3 juga berlaku ya seperti di atas. Apabila di luar yang 3 jenis naskah ini, yang 2 nomor 3 tidak perlu dimasukkan. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu pada kesempatan ini untuk pembahasan materi kita, yaitu mengenai jenis naskah yang ada di Serikandi. Apabila teman-teman mengalami kendala, silakan hubungi kami di WA Group Serikandi atau bisa langsung datang ke kantor bidang arsip. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.